Naga! Nakeri! Assalamualaikum, hai, kali ini Siapa Yang Film akan melanjutkan alur cerita film House of the Dragon. Dan inilah episode yang ketujuh. Langsung saja, yuhu. Di awal film, kita diperlihatkan suasana duka di Pentos setelah kematian Lady Laena. Dan kini semua keluarga berkumpul untuk mengadakan ritual pemakaman tradisi keluarga Velaryon. Di sana juga terlihat kembali Otto Hightower yang telah kembali menjadi tangan kanan raja menggantikan Ser Harwin yang telah tewas. Di sana, adik dari Corlys yaitu Ser Paemon sedang menyampaikan pesan duka kepada seluruh yang hadir bahwa darah Velaryon murni, kental dan tidak boleh encer. Namun mendengar itu, Raja Viserys seolah merasa malu, apalagi Daemon sempat tertawa dan melirik Rhaenyra dan anaknya. Kendati semua orang juga tahu Rhaenyra melahirkan anak-anak haram, bukan darah murni dari Laenor, dari klan Velaryon, dan pemakaman pun dimulai. Di langit terlihat 3 naga dan diantaranya pagar milik Lady Laena yang kini tak bertuan. Mereka pun berkumpul setelah pemakaman dan Rhaenyra bisa melihat lagi paman yang dia cintai setelah 10 tahun tak jumpa. Dan juga mendapat tatapan gak suka dari Ratu Alicent dan Criston Cole yang kini kompak memusuhi Rhaenyra. Rhaenyra mendatangi Jacaerys dan menyuruhnya menemani anaknya Laena yang kini sedang berduka, yang padahal Jacaerys juga lagi berduka atas kematian Ser Harwin yang dianggap ayahnya. Namun Rhaenyra mengatakan mereka tak pantas harus berduka karena Ser Harwin tidak dianggap keluarga, apalagi masuk daftar keluarga mereka. Both my seat. Di sana Ser Criston mengatakan bahwa Lionel Strong terlihat selalu mengawasinya. Namun Ratu Alicent mengatakan itu tatapan bangga karena kini Lionel Strong adalah raja dari Harrenhal yang baru setelah membunuh ayah dan kakaknya. Di sini kita mengetahui jika Criston tidak tahu jika Lionel dan Alicent telah menjadi sekutu untuk menghancurkan kekuasaan Rhaenyra. Don't want Mother to be gone. Hari mulai gelap, namun Laenor masih sangat berduka atas kematian Lady Laena. Melihat itu, Corlys menyuruh kekasih laki-lakinya Laenor untuk membawanya pergi dari pinggiran laut sana. Raja Viserys yang telah lama tak bertemu mendekati Daemon dan belasungkawa dan juga mengatakan dewa kadang-kadang kejam. Namun di sana Daemon mengatakan bahwa dewa lebih kejam kepada Viserys yang kini semakin lemah dan penyakitan. Di sana Viserys mengajak Daemon untuk kembali berkumpul tinggal bersamanya di King's Landing jika Daemon membutuhkannya. Namun Daemon membalas bahwa ia tak ingin apa-apa lagi. Daemon pun mendapat ucapan belasungkawa dari Otto Hightower. Namun ketidaksukaan Daemon masih melekat dan Daemon malah mengatakan seberapa gemuk pun lintah selalu ingin makan. Sedangkan Aemon mendengar auman suara pagar dari jauh yang kesepian setelah kehilangan tuannya. Di malam harinya, Rhaenys menyalahkan Daemon atas kematian putrinya Lady Laena dan mungkin juga dewa sedang menghukum mereka atas kesombongannya yang tak terpuaskan atas tahta. Namun Corlys menyebut itu bukan kesombongan karena mahkota itu memang seharusnya milik dirinya yaitu milik Rhaenys hingga para badut majelis besar merebutnya dari kepalanya. Dan Rhaenys meminta agar Corlys jangan lagi berambisi merebut tahta King's Landing lagi karena ambisi Corlys telah mengorbankan putra dan putrinya karena Rhaenys sudah merelakannya. Namun Corlys tetap kekeh akan tetap berusaha merebutnya.
Di tempat lain, Daemon dan Rhaenyra melepaskan rindu sambil membicarakan pernikahan palsunya dengan Laenor, di mana ia telah berusaha mendapatkan anak dengan Laenor, namun sama sekali mereka tidak mendapat kesenangan melakukannya, dan Rhaenyra mendapatkan kesenangan di tempat lain yaitu dengan Ser Harwin. Dan Rhaenyra juga tahu bahwa dalam pembunuhan Ser Harwin sebenarnya Ratu Alicent, dan Rhaenyra tidak bisa percaya Alicent dapat melakukan hal sebejat itu, dan Rhaenyra menyalahkan Daemon juga atas hancur hidupnya karena dia tidak mau menjadi pendampingnya saat itu, dan alasan Daemon karena dulu Rhaenyra masih dianggap anak kecil. Rhaenyra pun merangkulnya dan mengatakan bahwa kini ia bukan anak kecil lagi, hingga terjadilah hal yang diinginkan Rhaenyra sejak dulu. Aemon berlari mendekati naga pagar, si naga yang paling kuat dan paling garang, yang kini tak memiliki tuan. Aemon mengendap-endap lalu berjalan mendekati pagar yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba pagar terbangun dan melihat Aemon. Merasa Aemon bukan ancaman, pagar hanya membiarkannya saja. Dan Aemon pun berani meraih tali dan akan menaiki pagar. Di sanalah pagar menjadi marah dan hendak menyemburkan apinya. Namun cepat-cepat Aemon mengatakan sesuatu yang bahasa naga, hingga naga itu anehnya mengurungkan, menyembur, membakar Aemon. Merasa pagar sudah jinak, Aemon pun menaikinya dan kemudian segera menerbangkannya. Aemon yang sebelumnya tidak memiliki naga berusaha mengemudikannya. Ya, walaupun masih belum bisa mengendarainya dengan benar dan sempoyongan ke sana kemari. Karena sebelumnya Aemon tidak memiliki naga seperti adik dan kakaknya, apalagi mengemudikannya. Aemon sangat gembira, akhirnya ia bisa menaiki naga, sedangkan Jacaerys dibangunkan anaknya Daemon, memberitahukan bahwa naga milik ibunya ada seseorang yang mencurinya. Begitu juga Daemon dan Rhaenyra memperhatikan pagar yang telah diambil alih seseorang. Setelah bosan, ia pun mendarat, namun ia malah dicegat Jacaerys dan kedua putrinya Daemon yang telah menunggunya dan mengatakan bahwa pagar adalah naga milik ibunya. Namun Aemon mengatakan bahwa ibu mereka telah mati dan pagar kini memiliki penunggang baru yaitu dirinya. Maka dengan mendengar Aemon yang mengklaim naga ibunya, mereka pun marah dan menghajar Aemon hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sana Aemon cukup kuat melawan mereka bertiga dan Jacaerys yang terdesak hingga akhirnya mengeluarkan sebuah pisau dan berhasil melukai wajah Aemon dan mengenai matanya. Gods be good. Criston lalu melaporkan bahwa pangeran diserang sepupunya, yaitu anak Rhaenyra, dan Aemon diperiksa maester kerajaan dan mendapati bahwa bola mata Aemon telah pecah dan telah kehilangan satu bola matanya dan tak mungkin bisa disembuhkan lagi. Mendengar itu, Raja Viserys dan Alicent sangatlah terpukul dan kemudian Alicent menampar Aegon melepas kekesalannya karena Aegon tidak bisa menjaga adik-adiknya dan malah sibuk dengan mabuk-mabukannya. Tidak lama Rhaenyra pun datang dan melihat kondisi Jacaerys dan bertanya siapa pelaku yang telah membuat mukanya babak belur. Jacaerys dan Aemon pun saling membela diri dan saling menyalahkan hingga terjadilah keriuhan di antara semuanya. Mendengar keributan itu, Raja Viserys pun marah dan menyuruh mereka semua diam dan kemudian bertanya kepada Aemon apa yang sebenarnya terjadi. Namun pertanyaan itu malah dijawab ibunya Alicent yang mengatakan sudah jelas anaknya terluka dan Jacaerys menggunakan pisau untuk membunuh anaknya Aemon. Rhaenyra pun membela anaknya Jacaerys bahwa itu hanya pembelaan diri dari serangan dan terpaksa itu Jacaerys lakukan. Dan masalah dimulai karena Aemon mengatakan bahwa Jacaerys adalah anak haram. Jacaerys adalah calon mahkota kerajaan dan Aemon mengatakan itu adalah suatu pelanggaran dan Aemon harus diinterogasi dapat dari siapa kata-kata anak haram itu. Viserys pun bertanya pada Aemon dari siapa ia mendapatkan berita itu, sedangkan Alicent terlihat ketakutan sekali saat itu, yang dimana ialah yang sering menggembor-gemborkan bahwa anak-anak Rhaenyra adalah anak haram.
Aemon mengatakan bahwa ia dapat dari kakaknya Aegon. Di sana, Viserys pun marah sekali kepada Aegon. Namun, Aegon mengatakan bahwa semua orang juga tahu dan menyuruh ayahnya melihat rupa anak Rhaenyra yang sama sekali tidak ada yang mirip ibu dan ayahnya, melainkan mirip Ser Harwin. Di sana, Raja Viserys tidak bisa apa-apa dan malah terdiam. Alicent lalu meminta keadilan kepada Raja Viserys agar luka Aemon terbalaskan, yaitu dengan mengambil salah satu mata anak Rhaenyra sebagai gantinya. Namun, Raja Viserys menolak yang diinginkan Alicent. Alicent yang merasa tak mendapat keadilan kemudian menyerang Rhaenyra dengan pisau hingga mengenai lengan Rhaenyra dan berdarah. Gone too far. I'll do all the duty, please. Alicent, let her go! Alicent sangat ketakutan dengan apa yang diperbuatnya kepada putri pemilik tahta. Di sana, Aemon menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa semuanya terbalaskan. Dia kehilangan matanya, namun dia kini memiliki naga paling garang sebagai gantinya. Beberapa saat kemudian, Otto mendatangi Alicent. Di sana, Alicent sangat menyesal sekali telah melakukan perbuatan tak pantas menyerang putri Rhaenyra. Dan ia juga memastikan bahwa suaminya, Raja Viserys, takkan pernah berpihak kepadanya. Otto di sana mengatakan bahwa itu pertama kalinya ia melihat Alicent dari sisi yang lain, bisa melakukan permainan kotor dan berusaha memenangkannya. Di sana, Otto juga menyarankan agar Alicent berpura-pura menyesal kepada Rhaenyra demi untuk rencana memenangkan permainan mereka di masa depan. Apalagi kini Aemon telah memiliki pagar yang nilainya ribuan kali lipat harganya yang harus dibayar Rhaenyra. Dan di tempat lain, luka di tangan Rhaenyra kini sedang dijahit dan diobati Maester. Tidak lama masuklah Laenor suaminya yang tidak mengetahui kejadian. Laenor kaget melihat tangan Rhaenyra yang terluka dan ia sangat menyesal saat ketika terjadi ia tidak berada di sana. Di sana Rhaenyra menjelaskan awal perkara itu terjadi, yang dimana Aemon memanggil anak-anaknya dengan sebutan anak haram, dan Laenor meminta maaf karena mengecewakannya tidak bisa memberikan keturunan, walaupun ia tahu Rhaenyra sangat menginginkan sekali keturunan darinya, dan andai saja ia bisa memberikannya anak, mungkin keadaannya akan berbeda, dan ia sangat membenci dewa karena menjadikan dirinya seperti itu. Lalu ia menceritakan bahwa Ser Corey akan segera kembali ke perang di Stepstone dan ia berencana ke medan perang demi untuk mempersiapkan kenaikan Rhaenyra ke tahta. Viserys kembali ke King's Landing dan begitupun Aemon yang kini memiliki seekor naga dan membawanya pula ke King's Landing, dan Larys mendekati Ratu Alicent dan memprovokasinya atas kejadian Aemon yang kehilangan matanya, dan ia menawarkan bantuan Alicent jika ia ingin mengambil salah satu mata anak Rhaenyra, dan Alicent menolaknya karena ia tak ingin ceroboh lagi. Namun akan ada saatnya Alicent akan meminta bantuannya di saat yang tepat. Di sisi lain, Rhaenyra mengatakan bahwa ia butuh Daemon berada di sisinya karena ia tak bisa menghadapi kelompok Alicent sendirian. Maka dengan Daemon sebagai suaminya dan pangeran pendampingnya, maka klaim tahtanya takkan bisa ditentang dengan mudah. Dan Daemon mengatakan bahwa ia takkan bisa menikahi Rhaenyra jika Laenor belum mati, dan mereka pun membuat rencana. Di pagi harinya, Daemon mendatangi Ser Corey yang dimana ia kesatria yang hebat. Di sana, Daemon memintanya agar ia membunuh Laenor suami Rhaenyra dengan tawaran imbalan emas dan jabatan kepadanya. I will not be a tyrant. Tak butuh waktu lama, Ser Corey pun menjalankan tugasnya karena Laenor dan Ser Corey sangat dekat. Maka dengan mudah Ser Corey mengajak Laenor bertemu di aula milik ayahnya dan terjadilah penyerangan yang membuat Laenor tewas di sana. My lord, please. And Princess Rhaenys, their only remaining child. Hingga pada akhirnya, kini Daemon dan Rhaenyra resmi menikah dan menyatukan darah mereka setelah kematian Laenor. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Ser Corey sedang mendorong sebuah sampan untuk berlayar. Dan kemudian naiklah seorang pria botak di sana. Dan rupanya pria botak itu adalah Laenor.
Dan pembunuhan tentang Laenor rupanya itu adalah siasat saja dan sudah direncanakan antara mereka, dan Laenor pergi jauh menghilang dan episode 7 pun berakhir.